warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, saya baik-baik saja dan hari ini saya lihat Bu Emma juga terlihat sangat sehat, saya ikut bahagia. Baiklah Bu Emma, seperti yang kemarin sudah kita sepakati berkaitan dengan konsep yang akan dilakukan bersama dengan Coach yaitu Bu Lina. Hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi di mana ada hal-hal yang harus kita sepakati untuk penilaian nanti yang sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditentukan. Perlu saya sampaikan, dalam proses coaching nanti itu saya harap menerapkan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemitraan di sini artinya bahwa itu nanti akan berlaku setara dengan coaching. Proses kreatif maksudnya yaitu bahwa ibu nanti akan memantik seorang coaching untuk memunculkan ide-ide baru dan memaksimalkan potensi, maksudnya mengembangkan potensi yang ada pada coaching. Ya Bu, saya pahami. Berikut ibu nanti saya harap memunculkan kompetensi inti pada seorang coach, yaitu listen atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi apa yang diungkapkan oleh coach serta mengajukan pertanyaan berbobot. Siap. Nah, yang terpenting lagi yaitu bahwa dalam percakapan antara ibu sebagai coach dan Bu Lina sebagai coach nanti tampakkan alur lutut ibu. Nah, itu tadi hal-hal yang menjadi acuan penilaian. Ya, saya memahami Bu. Ajukan beberapa pertanyaan pada ibu. Pertanyaan pertama, kompetensi inti apa yang ingin ibu kembangkan pada proses coaching yang akan dilakukan nanti? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, ya, kehadiran penuh. Saya ingin bahwa coach itu merasa saya benar-benar fokus terhadap cerita-cerita beliau. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu yang bagus sekali. Sekarang untuk pertanyaan kedua, dari tiga kompetensi tadi, kompetensi spesifik mana yang ingin dikembangkan? Ya. Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan bisa menemukan kata kunci, sehingga dari kata kunci tersebut saya bisa menyusun pertanyaan berbobot pada coaching yang akhirnya si coaching bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Luar biasa Bu Emma, bagus sekali. Ibu sangat memahami apa itu fungsi dari kompetensi inti mendengarkan aktif yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar jenengan hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Bu Lina, siang ini kita yang sudah istilahnya kita sudah mencari waktu untuk berbincang-bincang. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana. Silakan Bu, mau berbincang mengenai apa? Iya. Terima kasih sekali Bu Emma. Jadi sebenarnya saya pengen curhat Bu. Ya. Saya ini kok pikirannya lagi agak bagaimana ya? Lagi apa mungkin saya yang banyak pikiran atau bagaimana? Jadi saya itu punya satu anak Bu di kelas saya yang sampai saat itu tuh saya masih sulit sekali bisa mengendalikan anak tersebut Bu. Padahal saya sudah berusaha untuk bisa meminimalisir segala hal yang terjadi di kelas. Kenyataannya sulit sekali Bu Emma. Ini saya bagaimana ya? Saya pusing. Duh, bagaimana ini? Kira-kira apa penyebabnya sehingga si anak itu membuat Bu Yayu pusing? Ya itu tadi Bu. Jadi kalau anak itu saya minta untuk membaca, anak itu seperti kayak enggan seperti itu Bu. Kemudian saya sudah mencoba meminta waktu Bu, tapi hari berikutnya anak itu pasti tidak masuk. Oh, seperti itu. Si anak seperti ngambek begitu ya, Bu? Ya mungkin seperti itu Bu. Makanya ini saya bingung. Saya harus bagaimana, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oh, iya. Kira-kira itu penyebabnya apa dari si anak tersebut?
apa anak itu belum bisa baca ya Bu? Oh, kalau keseharian si anak bagaimana Bu? Kalau melihat kesehariannya dia untuk pelajaran matematika, dia lumayan Bu, setidaknya dia masih bisa mampu calistung. Tetapi memang kalau untuk bentuk soal cerita, dia agak kesulitan kelihatannya. Oh, seperti itu. Kalau untuk ukuran anak ya, seperti apa yang Ibu harapkan menjadi seorang guru apabila di skala 1 sampai 10 si anak tersebut sekarang pada posisi berapa Bu? Kalau untuk skala 1 sampai 10, mungkin masih di angka 4 Bu. Masuk di angka 4. Berarti separuh ya Bu? Belum. Jadi kalau kalau untuk membaca Bu, kalau untuk membaca dia masih agak kesulitan. Kalau kira-kira menurut panjenengan itu harapan terhadap anak tersebut kalau skala 1 sampai 10 jenengan berharap di angka berapa? Kalau saya inginnya itu anak itu setidaknya bisa mencapai angka 8. Angka 8. Kalau mencapai angka 8 dari 4 ke 8, 4 ya Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini terkait dengan anak tersebut? Mungkin saya ingin bicara langsung kali ya Bu. Pertama itu saya ingin ketemu anaknya dulu secara pribadi. Jadi saya ingin tanya dulu sebenarnya apa yang menjadi hambatan dia ketika dia membaca itu kok kelihatannya seperti enggan seperti itu. Kemudian sedangkan untuk pelajaran yang lain selain membaca itu dia kelihatannya dia standar. Sebenarnya dia punya masalah apa? Mungkin itu yang pertama saya lakukan. Kalau misalkan nanti saya sudah tahu, mungkin saya bisa mengkaji ulang atau mungkin mencari alternatif lain yang mungkin saya mungkin soalnya agak saya untuk soal cerita ataupun bacaannya mungkin agak saya kurangi sedikit demi sedikit dulu. Nanti kalau dia sudah ada keinginan yang bagus, kemauan yang bisa untuk membaca dengan baik, dengan lancar, mungkin nanti saya tambahkan lagi, mungkin seperti itu. Selama ini menemui hal tersebut, apa yang sudah Bu Lina lakukan ke anak tersebut? Kalau untuk sementara ini saya memang saya masih meraba-raba kemampuan membaca dia, karena terus terang dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, kemampuan membacanya itu masih tergolong belum lancar, sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan dia agak minder atau bagaimana, sehingga ada ketakutan tersendiri ketika besok mungkin takut dia dituntut untuk membaca lagi. Oh ya, seperti itu. Bagus sekali itu pendekatan yang pelan namun pasti gitu. Nah, kemudian untuk rencana yang sudah tadi Bu Lina sampaikan ke saya itu kira-kira akan jenengan mulai dari kapan? Saya ingin secepatnya. Kalau bisa secepatnya. iya, inginnya secepatnya. Kasihan juga kalau misalkan anak itu tertinggal jauh dengan teman-temannya. Mungkin dalam waktu dekat ini, kalau untuk besok, mungkin saya usahakan untuk pendekatan dulu. Kemudian untuk kegiatan membacanya, mungkin lusa, insya Allah bisa saya lakukan. Ya, bagus sekali rencananya. Kemudian untuk hal tersebut kira-kira dari bayangan Bu Yayu atau dari target Bu Lina, mohon maaf, itu kira-kira akan berapa lama jenengan bisa meningkatkan dari yang keempat tersebut sampai ke 8? Kalau melihat potensi anak, kemungkinan dalam jangka waktu 1,5-2 bulan mungkin sudah bisa Bu untuk membaca lancar luar biasa. seperti teman-temannya, insya Allah sudah bisa. Karena kalau saya lihat dari anaknya, sebenarnya dia bukan dalam kategori yang tidak bisa membaca. Kenyataannya dia hafal dengan huruf, hanya mungkin memang keengganan dia untuk membaca bacaan yang mungkin menurut dia banyak ataupun panjang seperti itu, sehingga ada ibaratnya ada rasa sudah takut bayangan untuk membaca yang lebih banyak. Kalau melihat dari keoptimisan Bu Lina, bahkan dari poin 4 sampai 8 jenengan sudah bisa memprediksi atau mentargetkan 1,5 bulan, itu luar biasa. Itu berarti jenengan optimis dan tinggal jenengan memulai besok, kemudian kita lihat, kita tunggu apa hasilnya. Setelah itu kita bincang-bincang lagi Ibu, coba apa yang sudah jenengan laksanakan, kemudian terhadap si anak juga seperti apa hasilnya. Itu semangat
luar biasa. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, apakah tadi yang Ibu lakukan tadi sudah mencapai indikator yang dituju itu? Ya. Kalau sepemahaman saya ya Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching dan juga saya sudah menerapkan di situ 3 kompetensi inti coaching. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya fokus ada di situ, presence, kemudian juga mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga juga saya mencoba untuk menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali, Bu. Baiklah, itu saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi. Nah, catatan yang pertama yaitu Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yang dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Berikutnya yaitu 3 kompetensi inti dari coaching seperti present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa sudah Ibu lakukan dengan baik. Yang ketiga yaitu dalam proses coaching tadi, alur tinta mengalir dengan alami, dengan sempurna Ibu. Nampak jelas tiap alurnya. Dalam pengamatan saya, apa yang Ibu emang kembangkan itu sudah tercapai semua, Bu. Seperti yang kita sudah sepakati pada tahap pra-observasi. Kompetensi coaching Ibu semakin terasa dalam melakukan coaching. Semoga semuanya ini nanti menjadi bekal Ibu dalam menjalankan profesional Ibu sebagai seorang guru. Harapan saya semoga apa yang kita lakukan nanti bermanfaat bagi Ibu ke depannya saat melakukan coaching maupun supervisi akademik Ibu. Ya, terima kasih. Baiklah Bu, terima kasih atas penguatan yang Ibu sampaikan. Doa yang sama, yang terbaik juga untuk Bu Warsi. Ya, sukses selalu ya Ibu. Amin, amin.